Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raina Revani Sopandi. Saya adalah mahasiswa program Sarjana Terapan jurusan Manajemen Informasi Kesehatan di Politeknik Diksi Ganesha. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu metode pengembangan perangkat lunak, yaitu metode waterfall. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak yang diampu oleh Ibu Rini Suwartika, Kusumadiarti, Eskom, MT, MTA. Untuk metode pengembangan perangkat lunak ada beberapa jenis. Salah satunya yang akan kita bahas kali ini adalah metode waterfall. Metode waterfall adalah salah satu jenis model pengembangan aplikasi dan termasuk ke dalam classic life cycle atau siklus hidup klasik, yang mana menekankan pada fase yang berurutan dan sistematis. Metode waterfall ini merupakan metode tertua dibandingkan metode-metode pengembangan yang lain yang diperkenalkan oleh Herbert D. Bennington pada tahun 1956 yang menjelaskan tentang pengembangan perangkat lunak untuk semi-automatic ground environment. Metode ini dilakukan dengan pendekatan yang sistematis. Langkah demi langkah yang dilalui harus diselesaikan satu persatu, tidak dapat meloncat ke tahapan berikutnya, dan harus berjalan secara berurutan. Oleh karena itu disebut waterfall atau air terjun. Menurut Ian Sommerville di tahun 2011, untuk tahapan metode waterfall ini ada 5 tahapan yang harus dilalui satu persatu. Yang pertama yaitu recruitment analysis, yang kedua yaitu system and software design, yang ketiga implementation and unit testing, yang keempat integration and system testing, dan yang terakhir yaitu operation and maintenance. Kali ini akan saya bahas satu persatu. Untuk tahapan yang pertama yaitu ada recruitment analysis. Sebelum melakukan pengembangan perangkat lunak, seorang pengembang harus mengetahui dan memahami bagaimana informasi kebutuhan pengguna terhadap sebuah perangkat lunak. Metode pengumpulan informasi ini dapat diperoleh dengan berbagai macam cara, di antaranya yaitu melalui diskusi, observasi, survei, wawancara, dan sebagainya. Informasi yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisa sehingga didapatkan data atau informasi yang lengkap mengenai spesifikasi kebutuhan pengguna akan perangkat lunak yang akan dikembangkan. Setelah tahap requirement analysis selesai, maka tahap selanjutnya yaitu system and software design. Informasi mengenai spesifikasi kebutuhan dari requirement analysis selanjutnya dianalisa pada tahap ini untuk kemudian diimplementasikan pada desain pengembangan. Perancangan desain dilakukan dengan tujuan membantu memberikan gambaran lengkap mengenai apa yang harus dikerjakan. Tahap ini juga akan membantu pengembang untuk menyiapkan kebutuhan hardware dalam pembuatan arsitektur sistem perangkat lunak yang akan dibuat secara keseluruhan. Setelah tahap desain selesai, tahap selanjutnya yaitu implementasi and unit testing. Tahap implementation and unit testing ini merupakan tahap pemrograman. Pembuatan perangkat lunak dibagi menjadi modul-modul kecil yang nantinya akan digabungkan dalam tahap berikutnya. Di samping itu, pada fase ini juga dilakukan pengujian dan pemeriksaan terhadap fungsionalitas modul yang sudah dibuat. Apakah sudah memenuhi kriteria yang diinginkan atau belum. Bila proses ini sudah selesai, maka bisa berlanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap integration and system testing. Setelah seluruh unit atau modul yang dikembangkan dan diuji di tahap implementasi, selanjutnya diintegrasikan dalam sistem secara keseluruhan. Setelah proses integrasi selesai, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengujian sistem secara keseluruhan.
untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kegagalan dan kesalahan sistem. Setelah tahap keempat, integration and system testing selesai, maka bisa berlanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu operation and maintenance. Pada tahap terakhir dalam metode waterfall ini, perangkat lunak yang sudah jadi dioperasikan pengguna dan dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan memungkinkan pengembang untuk melakukan perbaikan atas kesalahan yang tidak terdeteksi pada tahap-tahap sebelumnya. Pemeliharaan meliputi perbaikan kesalahan, perbaikan implementasi unit sistem, dan peningkatan serta penyesuaian sistem sesuai dengan kebutuhan. Setiap metode pengembangan perangkat lunak tentunya ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kali ini saya akan jelaskan tentang kelebihan dari metode waterfall. Kelebihan metode waterfall salah satunya yaitu terdapatnya workflow yang jelas. Dengan menggunakan model SDLC, jenis ini mempunyai rangkaian alur kerja sistem yang jelas dan terukur. Masing-masing tim memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang keahliannya, serta dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, kelebihannya yaitu memiliki hasil dokumentasi yang baik. Waterfall merupakan pendekatan yang sangat metodis, di mana setiap informasi akan tercatat dengan baik dan terdistribusi kepada setiap anggota tim secara cepat dan akurat. Dengan adanya dokumen, maka pekerjaan dari setiap tim akan menjadi lebih mudah serta mengikuti setiap arahan dari dokumen tersebut. Selanjutnya, kelebihannya tentunya dapat menghemat biaya. Kelebihan yang selanjutnya tentu saja dari segi resource dan biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan dengan menggunakan model ini. Jadi dalam hal ini, klien tidak dapat mencampuri urusan dari tim pengembang aplikasi, sehingga pengeluaran biaya menjadi lebih sedikit. Berbeda dengan metode yang lainnya, yang mana klien dapat memberi masukan dan feedback kepada tim developer terkait dengan perubahan atau penambahan beberapa fitur, sehingga perusahaan akan mengeluarkan biaya yang lebih besar dari metode waterfall ini. Dan ada kelebihan yang lain, yaitu metode ini dapat digunakan untuk pengembang software berskala besar. Metode ini dinilai sangat cocok untuk menjalankan pembuatan aplikasi berskala besar yang melibatkan banyak sumber daya manusia dan prosedur kerja yang kompleks. Akan tetapi, metode ini pun dapat digunakan untuk proyek berskala kecil dan menengah. Tentu saja disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan proyek yang diambil. Selain memiliki kelebihan, tentunya metode ini mempunyai kelemahan juga, yaitu yang pertama, untuk mengembangkan dengan metode ini membutuhkan tim yang solid. Untuk menggunakan model SDLC ini tentu saja membutuhkan dukungan dari setiap stakeholders yang ada. Setiap tim harus mempunyai kerjasama dan koordinasi yang baik. Dikarenakan apabila salah satu tim tidak dapat menjalankan tugas dengan semestinya, maka akan sangat berpengaruh terhadap alur kerja tim yang lain. Kelemahan yang lainnya yaitu masih kurangnya fleksibilitas. Semua tim dituntut untuk bekerja sesuai dengan arahan dan petunjuk yang telah ditetapkan di awal, sehingga klien tidak dapat mengeluarkan pendapat dan feedback kepada tim pengembang. Klien hanya dapat memberikan masukan pada tahap awal perancangan sistem perangkat lunak saja. Kelemahan berikutnya, tidak dapat melihat gambaran sistem dengan jelas. Maksudnya, dengan metode waterfall ini, customer tidak dapat melihat gambaran sistem secara jelas, berbeda dengan model yang lain yang dapat terlihat dengan baik meskipun masih dalam proses pengembangannya. Kelemahan yang terakhir yaitu, dengan metode ini membutuhkan waktu yang lebih lama. Proses pengerjaan dengan menggunakan waterfall terbilang cukup lama jika dibandingkan dengan model SDLC yang lain, karena tahapan pengerjaan aplikasi yang dilakukan satu persatu membuat waktu yang dibutuhkan menjadi lebih lama.
Sebagai contoh, tim developer tidak akan bisa melakukan proses coding jika tim desainer belum melakukan penampilan tampilan desain dari aplikasi. Nah, berikut di atas merupakan pengertian, tahapan, kekurangan, dan kelebihan dari metode waterfall. Sekian presentasi dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.